ini. Walaupun saya belum berhasil untuk bisa closing yang banyak, apalagi melihat orang-orang itu closingnya yang luar biasa, kadang-kadang saya merasa agak minder gitu. Ya, produk story kalau Mbak Eka misalnya menawarkan produk ini pada seseorang, itu cerita apa yang digunakan? Apakah cerita mengenai produk, dan kalau iya apa produknya? Saya lebih suka kepada Pharmanex, Pak Roni. Oh, oke. Pharmanex ya. Ya. Oke. Secara khusus Pharmanex yang mana? Karena saya sudah mencoba dan merasakan hasilnya, saya memakai LifePack. LifePack ya, oke. Jadi dan LifePack itu apakah memiliki cukup banyak customer yang saat ini menggunakan LifePack? Belum Pak Roni. Cuman kadang-kadang hasilnya closingnya cuman ada yang setengah, ada satu, nggak kayak teman-teman yang lain banyak-banyak gitu Pak Roni. Tapi alhamdulillah saya merasa senang aja dulu gitu. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan pada malam hari ini? Iya, saya sudah mencoba untuk komunikasi dengan orang-orang tentang Pharmanex untuk menginformasikan Pharmanex, kemudian mempresentasikan. Pada dasarnya mereka senang, suka dengan apa yang saya presentasikan. Tapi sayangnya setelah mereka tanya-tanya tentang harga, kemudian nantilah dulu, besok saya kabari lagi. Itu jawaban mereka. Ya, oke. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya, gimana saya bisa untuk closing kayak teman-teman gitu yang agar mereka lebih percaya dengan apa yang saya sampaikan gitu, sehingga saya bisa closing dengan Pharmanex ini. Prosesnya Mbak Eka untuk bisa mempresentasikan mengenai LifePack itu kepada mereka bagaimana prosesnya? Apakah mereka itu diundang untuk mendengarkan artinya gini, mereka itu sudah diseleksi di awal nggak bahwa ini Mbak Eka akan bicarakan mengenai LifePack, apakah mereka tertarik, apakah mereka punya kebutuhannya, atau Mbak Eka men-sharingkan mengenai LifePack ini di dalam sebuah suasana yang nggak secara khusus, jadi pas ketemu dengan teman ngobrol? Ya, Apakah betul. Saya kan background saya guru, jadi kebetulan saya pergi pulang sekolahnya udah jam 3 gitu kan. Kemudian waktu memang kalau saya bilang sama Pak Roni, saya tertarik dengan masuk Pak Roni, waktu tidak harus membutuhkan waktu yang panjang, tapi menggunakan waktu yang sangat efektif itu yang paling penting kan begitu. Ya, saya mencoba untuk itu, tapi untuk saat ini saya masih belum berhasil Pak Roni. Saya sudah coba gitu. Maaf, belum berhasil. Enggak, ini kan kita lagi bahas mengenai pertanyaannya Mbak Eka tadi mengenai bagaimana untuk bisa lebih berhasil dalam meng-closing orang-orang, ya kan? Iya. Terutama saya ketemu sama orang-orang itu, kemudian saya tanya, saya lihat dia, kemudian dia tanya bagaimana, kemudian saya sampaikan kalau saya sedang berada di sebuah komunitas, kemudian saya sampaikan tujuan saya untuk menyampaikan produk yang ini. Iya, oke. Jadi apakah pada saat menyampaikan itu, apakah mereka itu adalah orang-orang yang memang memiliki kebutuhan terhadap LifePack? Iya, kadang-kadang ya seperti orang-orang yang sudah agak tua, dia bilang kaki sakit yang begini begitu, kemudian saya sampaikanlah tentang produk ini. Oke. Dan mereka terus mengatakan bahwa nggak terlalu mahal gitu. Oh iya, bagus. Oh iya, bagus. Berapa harganya kan? Langsung tanya harga lagi kan? Ya nantilah saya tanya dulu, nanti kalau saya telepon lagi katanya. Tapi setelah saya beberapa waktu saya coba ulang lagi follow up, kadang-kadang telepon nggak diangkat. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita bicara mengenai angkanya dulu dah. Per hari itu bisa berapa orang yang dipresentasikan mengenai LifePack?
Paling-paling saya bisa 2, Pak Roni. Per hari 2 ya. Oke, jadi dengan kata lain per minggu kurang lebih berapa tuh? Antara 10, 12, 14? Ya mungkin lebih kurang 10, kuranglah 10 gitu. Kurang Karena lebih nggak 10. rutin ya kan. Ya, benar sekali. Jadi kalau dengan katanya seminggu 10 orang, berarti dengan katanya dalam 1 bulan itu bisa kurang lebih sekitar 40 orangan gitu ya. Iya kan, kadang-kadang ulang lagi orang yang sama gitu kan. Iya. Ya, oke. Jadi apakah semuanya memiliki respon yang sama mengenai harga? Pada umumnya sama, Pak Roni, walaupun ada satu-satu yang kalau misalnya mereka tertarik, kita langsung closing aja kan sama barangnya. Ya. Kalau dari Mbak Eka sendiri, apa yang membuat mereka tertarik untuk menggunakan Lifepack ya? Karena saya merasakan hasilnya, Pak Roni. Kemarin tuh saya merasa ada sakit di kaki, kemudian saya mencoba memakainya, terasa enak sekali, apalagi badan terasa lebih segar gitu kan. Saya lebih, pokoknya saya merasa lebih segar gitu, enak aja gitu. Oke, jadi gini, Mbak Eka ya, ini yang sering kali saya ajarkan, mungkin bisa dicoba dipraktekkan. Jadi pada saat langkah pertama, pada saat mau ketemu mempresentasikan mengenai Lifepack, itu selalu memastikan bahwa mereka ada target market yang benar. Karena kalau target marketnya nggak benar, nanti akan semakin banyak rasio closingnya itu semakin kecil. Oke. Nah, cara memastikan target marketnya benar apa enggak adalah tentunya pada saat mau menelpon, pada saat mau berkunjung, mereka selalu bertanya. Ini bicara mengenai bahwa saya ini memiliki sebuah produk yang sangat luar biasa, memberikan kesehatan yang luar biasa bagi saya. Apakah Bapak Ibu ada terbuka nggak untuk mendengarkan presentasinya saya mengenai produk ini? Jadi dengan kata mereka tuh harus adalah orang-orang yang memang sudah difilter. Ya, memang mau mendengarkan presentasi mengenai supplementation yang sangat-sangat luar biasa ini. Oke, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah waktu ketemu dengan mereka, tanyakan kondisi kesehatan atau penyakit apa yang mereka sedang miliki saat ini. Oh, saya punya gula darah, kaki saya sakit, tidurnya nggak enak, bangunnya nggak enak. Oke, terus tanyakan. Oke, sudah mengkonsumsi obat apa saja untuk mengatasi permasalahan ini? Habis itu tanya, happy nggak dengan obat-obatan yang dia dikonsumsi? Kalau nggak happy, kenapa? Terus pertanyaan juga adalah, apakah bersedia untuk konsumsi obat-obatan itu untuk seumur hidup apa enggak? Ya dong, karena seringkali orang kalau konsumsi obat-obatan seumur hidup nanti permasalahan di mana? Bisa permasalahan di ginjal, di liver, dan lain macam sebagainya. Dan kalau dia bilang, enggak sih, sebisa mungkin saya nggak mau tergantung dengan obat-obatan misalnya. Maka jadi gini, tujuannya mereka untuk bertanya itu semua adalah mengarahkan mereka agar mereka itu sadar bahwa mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup pasti akan ada side effect-nya. Sehingga akhirnya bisa melakukan yang namanya closing question. Closing question adalah pertanyaan yang mengclosingkan mereka. Bu, Pak, kalau ada caranya, di mana Bapak nggak harus minum dan tergantung dengan obat-obatan seumur hidup. Atau misalnya gini ya, Pak, Bu, kalau ada caranya, Bapak dan Ibu bisa perlahan-lahan mulai mengurangi dosis obat-obatannya. Sehingga mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan. Bersediakah Bapak untuk mencoba produk yang namanya Lifepack ini? Jadi gitu ya, Mbak Eka. Jadi bagian dari presentasi yang terbaik itu adalah banyak bertanya. Iya. Seperti itu. Jadi presentasi memang kalau presentasi di panggung kita ngomong banyak ngomongnya, 80% ngomong, 20% kita buat interaksi. Tapi kalau dalam hal yang one on one seperti ini, tanyakan kepada mereka apakah mereka punya masalah nggak sih? Sudah ada solusinya apa enggak? Happy nggak dengan solusinya? Kalau ada caranya agar nggak tergantung dengan obat-obatan itu, bersedia nggak nyoba ini? Terus mereka tambahkan bahwa my story-nya.
life pack saya dulu, kondisi saya seperti ini, dulu saya pakai obat seperti ini, terus hasilnya seperti ini. Terus ketemu dengan life pack, hasilnya luar biasa. Jangan lupa bagian dari story-nya juga diceritakan, ya, Mbak Eka. Oke, terima kasih Mbak Eka. Pak Roni. Oke, selamat malam. Terima kasih. Yang terakhir adalah Mbak Eni.